Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Gibran Febrianto, NIM 1402222001009. Ingin mengumpulkan tugas presentasi APSI, tugas UAS, analisis perencanaan akademika Universitas Bina Bangsa. Bab 1 di sini ada pendahuluan. Universitas Bina Bangsa atau Unibah adalah institusi pendidikan tinggi yang memiliki tujuan untuk memberikan pendidikan berkualitas dan menghasilkan lulusan yang kompeten serta berdaya saing tinggi. Latar belakang proses akademik di Universitas Bina Bangsa mencakup beberapa aspek yang penting yang mendasari perencanaan dan pelaksanaannya, yaitu 1. Visi dan misi universitas. Visi menjadi universitas unggul dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang mampu menghasilkan lulusan yang berkarakter profesional dan berwawasan global. Misinya memberikan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan industri, mengembangkan penelitian inovatif yang bermanfaat bagi masyarakat, serta mengimplementasikan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian integral dari proses pendidikan. Yang kedua, kerangka kebijakan pendidikan nasional. Proses akademik di Universitas Bina Bangsa dirancang sesuai dengan kebijakan dan regulasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Hal ini termasuk Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang mengatur standar isi, proses, penilaian, dan lulusan. Yang ketiga, pengembangan karakter dan soft skill. Selain fokus pada pengetahuan dan keterampilan teknis, Universitas Bina Bangsa juga menekankan pengembangan karakter dan soft skill seperti kemampuan komunikasi, kerjasama tim, kepemimpinan, dan etika profesional. Ini diwujudkan melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler, seminar, dan workshop. Keempat, infrastruktur dan fasilitas pendukung. UBB menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang memadai untuk mendukung proses belajar mengajar, seperti laboratorium, perpustakaan, fasilitas olahraga, dan teknologi informasi. Fasilitas ini penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan modern. Yang kelima, infrastruktur dan fasilitas pendukung. Universitas Bina Bangsa menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang memadai untuk mendukung proses belajar mengajar, seperti laboratorium, perpustakaan, fasilitas olahraga, dan teknologi informasi. Fasilitas ini penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan modern. Kita lanjut. A. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi. Yang kedua, bagaimana meningkatkan keterlibatan dan partisipasi mahasiswa dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, bagaimana memastikan kualitas dan kualifikasi dosen sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yang keempat, bagaimana meningkatkan fasilitas lain dan infrastruktur untuk mendukung proses akademik. B. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian terhadap proses akademik di Universitas Bina Bangsa melibatkan berbagai aspek yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan hasil pembelajaran. Berikut adalah beberapa tujuan utama dari penelitian tersebut. Yang pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran. Tujuannya mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pembelajaran dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan efektivitas pengajaran dan pembelajaran. Contohnya, penelitian tentang metode pengajaran interaktif dan penggunaan teknologi dalam kelas. Yang kedua, pengembangan kurikulum. Tujuan
menilai kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan industri dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, serta mengembangkan kurikulum yang lebih relevan dan up to date. Contoh, evaluasi kurikulum yang ada dan rekomendasi perubahan berdasarkan analisis kebutuhan pasar kerja. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi mahasiswa. Tujuan meneliti cara-cara untuk meningkatkan keterlibatan dan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan akademik dan ekstrakurikuler. Contoh, studi tentang motivasi belajar mahasiswa dan dampak aktivitas ekstrakurikuler terhadap prestasi akademik. Keempat, pengembangan dosen. Tujuan mengkaji kualifikasi dan kompetensi dosen serta mengembangkan program pengembangan profesional dan untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Contoh, penelitian tentang kebutuhan pelatihan bagi dosen dan efektivitas program pengembangan dosen. Yang kelima, peningkatan fasilitas dan infrastruktur. Tujuan menilai kebutuhan fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung proses akademik yang optimal. Contoh, survei tentang kepuasan mahasiswa dan dosen terhadap fasilitas kampus dan rekomendasi peningkatan. Yang keenam, sistem evaluasi dan penilaian. Tujuan mengembangkan sistem evaluasi dan penilaian yang lebih objektif, adil, dan transparan. Contoh, penelitian tentang berbagai metode penilaian dan dampaknya terhadap hasil belajar mahasiswa. Yang ketujuh, kolaborasi dengan industri dan alumni. Tujuan meningkatkan keterlibatan industri dan alumni dalam proses akademik untuk memastikan relevansi pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja. Contoh, studi tentang manfaat dan efektivitas program magang dan kolaborasi industri. Lanjut bab 2, metodologi penelitian. Metodologi penelitian adalah langkah-langkah sistematis yang diambil untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis dalam studi akademik. Di Universitas Bina Bangsa, seperti di banyak institusi akademik lainnya, metodologi penelitian biasanya melibatkan beberapa tahapan penting. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam metodologi penelitian akademik. Yang pertama ada pemilihan topik dan perumusan masalah. Pemilihan topik, pilih topik yang relevan dengan bidang studi dan memiliki signifikasi akademik atau praktis. Perumusan masalah, identifikasi dan rumusan masalah penelitian secara spesifik dan jelas. Yang kedua, kajian pusaka. Literatur review, lakukan tinjauan literatur untuk memahami penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang dipilih. Identifikasi gap penelitian. Temukan celah atau area yang belum diteliti secara mendalam dan bisa diisi oleh penelitian Anda. Ketiga, perumusan hipotesis atau pertanyaan penelitian. Hipotesis jika penelitian bersifat kuantitatif, rumusan hipotesis yang dapat diuji. Pertanyaan penelitian. Jika penelitian bersifat kualitatif, rumuskan pertanyaan penelitian yang ingin dijawab. 4. Pemilihan metode penelitian. Metode kuantitatif. Gunakan metode ini jika penelitian Anda membutuhkan data numerik dan analisis statistik. Contohnya survei, eksperimen, dan analisis data sekunder. Yang kelima, pengumpulan data. Desain instrumen. Buat instrumen pengumpulan data seperti kuesioner, pedoman, wawancara, atau formulir observasi. Sampel penelitian. Tentukan populasi dan sampel penelitian yang akan digunakan. Proses pengumpulan data. Lakukan pengumpulan data sesuai dengan desain penelitian yang telah ditetapkan. 6. Analisis data. Analisis kuantitatif. Gunakan perangkat lunak seperti SPSS atau R untuk menganalisis data numerik. Analisis kualitatif. Gunakan teknik coding dan analisis tematik untuk menganalisis data teks. Pada tanggal 16 Maret 2024, saya melakukan wawancara
di akademik Universitas Bina Bangsa atau institusi lain umumnya merupakan bagian dari proses penerimaan mahasiswa baru, beasiswa atau program akademik tertentu. Ini fotonya. B. Kita lanjut ya. Pendekatan penelitian. Pendekatan kuantitatif untuk mengumpulkan data numerik yang dapat dianalisis secara statistik guna mengidentifikasi tren dan pola. C. Permodelan bisnis dan survei institusi. 1. Struktur organisasi dan survei institusi. Tahap ini adalah tahapan mempelajari lingkungan perguruan tinggi swasta dengan kegiatan menganalisis sampel data yang telah diambil. Dari hasil survei didapat kondisi sistem akademik perguruan tinggi swasta tersebut memiliki berbagai modul, menu atau fitur layanan sistem akademik perguruan tinggi, layanan dan yang pengelolaannya di bawah naungan unit pelayanan teknis atau UPT atau sistem informasi ya manajemen atau SIM atau laboratorium dan lain-lain. Unit pendukung untuk operasional akademik adalah unit administrasi umum, administrasi akademik dan kemahasiswaan, bagian keuangan, unit sumber daya manusia, eksekutif perguruan tinggi dan unit pendukung lainnya. Sedangkan sebagai akses utama informasi di perguruan tinggi swasta adalah melalui portal sistem informasi akademik perguruan tinggi dan sebagian besar situs ini dibangun atas inisiatif dan kebutuhan perguruan tinggi sendiri. Penggambaran sistem dan teknologi saat ini yang telah diterapkan pada perguruan tinggi swasta di atas dilakukan melalui survei, pengamatan, dan kuesioner terhadap proses inventarisasi mengenai keberadaan sistem informasi akademik dan teknologi di perguruan tinggi. Hasil survei inilah yang digunakan sebagai dasar penyusunan arsitektur sistem informasi akademik. Yang kedua, model fungsi bisnis awal. Berdasarkan beberapa referensi dari hasil analisis data lingkungan perguruan tinggi di atas, maka didefinisikan struktur dari model bisnis sistem informasi akademik. Secara umum, langkah yang dilakukan pada tahapan ini adalah menyusun modul, komponen-komponen fungsi yang diidentifikasi, pendefinisian fungsi utama dari area bisnis sistem informasi akademik ini sebagai dasar perencanaan hierarki arsitektur sistem informasi akademik Uniba yang dapat digambarkan pada gambar di bawah ini. Ini gambarnya. Lanjut, ketiga ada hierarki fungsi bisnis. Dari model fungsi bisnis awal dan hasil analisis data, maka disusunlah hierarki fungsi bisnis sistem informasi akademik berdasarkan aktivitas utama fungsi bisnis. Hierarki fungsi bisnis meliputi menu sistem, komponen modul sistem, komponen submodul sistem, dan fitur layanan yang saling terintegrasi yang bisa disimpulkan dengan penjabaran dengan hierarkis sebagai berikut. 1. Penerimaan mahasiswa baru. Di sini ada sistem penerimaan mahasiswa baru meliputi komponen sistemnya. Yang kedua, pengelolaan kegiatan akademik. Ini pengelolaan kegiatan akademiknya. Lanjut, D. Sistem dan teknologi. Saat ini tahapan terakhir dalam tinjauan kondisi sistem informasi akademik adalah pengamatan sistem akademik dan teknologi yang digunakan dengan cara mendokumentasikan landasan sistem dan teknologi yang sedang digunakan oleh perguruan tinggi. Hasil kegiatan dokumentasi ini disebut sebagai katalog sumber daya informasi atau IRC, yang juga disebut ensiklopedia sistem. Dari hasil pengamatan dapat dilihat sebagian ringkasannya dari IRC untuk modul sistem informasi penerimaan mahasiswa baru sebagai berikut.
Lanjut sistem pada web smart campus. Pertama, rancangan input desain ini digunakan untuk login admin sebelum memasuki halaman. Ini desainnya. Desain input dan data mahasiswanya bisa kita lihat. Laporan data keuangannya, riwayat pembayaran. Ini KRS-nya bisa dilihat, kartu rencana studi di Universitas Bina Bangsa. Ini bisa kita lihat riwayat aktivitas SKS yang telah ditempuh. Cetak kartu ujian pada mahasiswa. Ini cetak nilai bisa kita lihat. Ini yang kedua, sistem perancangan output, cetak kartu hasil studi mahasiswa bisa kita lihat. Yang B, cetak mata kuliah dan dosen. Yang C, riwayat aktivitas mahasiswa. Bisa kita lihat diagram proses akademika Universitas Bina Bangsa. Yang ketiga, rancangan database bisa kita pahami. Yang kedua, tabel mahasiswa. Ini rancangan menu atau dekomposisi. Yang kelima, ada rancangan jaringan atau arsitektur sistem, terbagi menjadi dua. Yang pertama, rektorat, fakultas, dan departemen. Yang kedua, biro administrasi akademika. Yang keenam, rancangan hardware, terbagi menjadi 5, perangkat keras, spesifikasi, prosesor, RAM, storage, VGA. Yang ketujuh, rancangan software, terbagi menjadi 3, OS, Windows. Yang kedua, Android Studio. Yang ketiga, Android SDK. Yang ke-8, rancangan user interface, login. Ini tampilan loginnya bisa kita lihat. Menunya. Yang ini penampilan data. Di sini tampilan dashboardnya bisa kita lihat. Tampilan menu keuangan. Yang 9, rancangan kontrol atau user admin. Bab ketiga, kita lanjut, analisis perencanaan akademika Universitas Bina Bangsa. Yang pertama, urutan prosedur sistem yang berjalan. Proses pemberian keterangan, di sini terjadi proses di mana mahasiswa keterangan. Yang kedua, proses pemeriksaan KRS. Proses dapat dilihat oleh mahasiswa yang sudah terdaftar. Yang ketiga, proses pembayaran atau mencetak pembayarannya. Ini analisisnya, performance, ini hasilnya. Ini informasi, ini hasilnya, ekonomik, ini hasilnya, efisiensi hasilnya, servis hasilnya. Bab 4, kesimpulan. Kesimpulan akademik universitas biasanya merupakan ringkasan dari pencapaian dan penemuan yang dicapai selama suatu periode studi atau penelitian. Berikut adalah beberapa poin umum yang mungkin termasuk dalam kesimpulan akademik universitas. Yang A, pencapaian akademik. B, rata-rata nilai keseluruhan atau IPK atau indeks prestasi kumulatif. C, penghargaan dan prestasi akademik lainnya. C, penelitian dan publikasi. D, ringkasan dari penelitian yang dilakukan. E, jumlah dan jenis publikasi ilmiah yang dihasilkan. F, yang terakhir, kontribusi penelitian terhadap bidang studi yang relevan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.